Amigo, la home espresso de siempre Camilo Pasionario yang artinya hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para mudikers asal Spanyol? Persiapkan fisik dan rute perjalanan kalian dengan benar, karena bisa saja kalian nyasar ke jalanan ruyuk yang dipenuhi makhluk aneh dan mengerikan. Dan pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari kawanan makhluk pencari inang. Entah tidak mampu membiayai atau mengurus anak, makhluk-makhluk ini malah membiarkan anaknya hidup mandiri dan berburu manusia guna dijadikan makanan dan tempat untuk tumbuh dewasa. Film ini berjudul La Pasajera 2021 atau bahasa kitanya mah Penumpang. Film ini menceritakan tentang rombongan pemudik yang akan menuju sebuah daerah terpencil. Namun tanpa diduga, jalanan yang mereka lewati adalah tempat bercokolnya makhluk-makhluk yang entah berasal dari mana. Lalu seperti apa nasib para mudikers ini? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai pengen adu mekanik lawan banteng, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kepulan asap di sebuah jalanan hutan. Terlihat seorang pendaki sedang sibuk mencari sinyal karena ia dan pacarnya malah tersesat setelah berhiking untuk keperluan pamer di medsos. Sontak si bewok pun kaget saat HP-nya tiba-tiba rusak. Kemudian pacarnya mengajak si bewok untuk beristirahat sebelum kembali asruk-asrukan. Lalu tiba-tiba cepat sekali, meskipun mereka ketakutan, si bewok merasa jika wanita yang seperti terluka ini membutuhkan bantuan. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih kepada seorang sopir travel bernama Blasco. Sebelum menjemput para penumpang, Blasco selalu memoles mobil antiknya yang ia kredit selama setengah usianya. Tak lama kemudian Blasco pun berangkat menjemput ketiga penumpang yang akan pergi ke sebuah desa terpencil. Singkat cerita, Blasco bersama seorang penumpang cantik bernama Mary. Wanita yang sebenarnya botak ini akan pulang kampung setelah 3 kali lebaran di perantauan. Selang beberapa saat, Blasco pun tiba di depan rumah 2 penumpang terakhirnya. Kemudian Blasco membantu seorang janda bernama Lydia dengan memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Lalu tiba-tiba pandangan Blasco teralihkan oleh penampilan anaknya Lydia yang bak seorang bondon berperabotan Bangkok. Tapi meskipun terlihat gaul, doi menolak untuk duduk di belakang karena ia khawatir akan mabok darat atau istilah kerennya yaitu berkumur nasi. Dan hingga pada akhirnya, remaja yang bernama Marta ini memilih duduk di depan daripada mendapat malu di perjalanan akibat muntah. Setelah para penumpang siap, perjalanan panjang pun baru dimulai. Di tengah perjalanan, Blasco merasa jika Marta terus memperhatikan matanya yang putih sebelah. Lalu Blasco mengaku jika matanya seperti ini akibat ia keseringan bermain game FF. Mendengar kekurangan Blasco, Marta pun menunjukkan kekurangan di wajahnya. Terlihat Blasco pun kaget dengan bekas luka bakar pada wajah Marta, di mana luka tersebut Marta dapatkan dari sebuah kecelakaan mobil saat orang tuanya masih bersama. Dan setelah perceraian ibu dan bapaknya, hubungan Marta dan sang ibu pun menjadi kurang baik. Dan karena alasan itulah saat ini Lydia akan mengantarkan Marta kepada mantan suaminya. Singkat waktu, malam pun poek. Dirasa travel ini salah jalur, Lydia pun protes kepada Blasco. Lalu Blasco menjelaskan jika ia mengambil jalanan hutan guna mempersingkat waktu dan menghemat bensin. Karena saat ini harga BBM terus-terusan meroket seperti ingus bocil yang disedot. Akan tetapi, ibu-ibu ini gak mau tahu karena mereka takut di hutan seperti ini terdapat banyak kuntilanak Spanyol.
Sontak Blasko pun menginjak rem saat melihat kepulan asap di jalanan. Entah batuan apa ini. Terlihat Blasko pun heran apalagi dengan aroma asap yang sangat bau, melebihi bau paralon cubluk. Rupanya kepulan asap di scene awal tadi berasal dari benda aneh ini. Sementara itu Martha penasaran dengan sesuatu yang bergerak di dalam ruyuk. Sontak Martha pun kaget saat gumpalan menjijikan itu menusukkan sesuatu ke dalam jarinya. Saat Lydia akan mengecek tangan anaknya, Martha yang kesal pun menolak. Terlihat Lydia pun sudah bingung dengan sikap bebal anaknya ini. Di sisi lain, Blasko masih anteng mengecek benda aneh yang ia temukan. Namun karena ia harus segera mengantar para penumpang, Blasko pun mengabaikan benda yang sebenarnya berasal dari luar angkasa ini. Tapi tanpa mereka sadari, makhluk-makhluk luar angkasa ini ternyata bukan cuman satu. Setelah meninggalkan lokasi itu, Martha melihat jari yang ditusuk alien itu ternyata mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba, entah kenapa radio mobil Blasko mengalami gangguan. Blasko pun merasa heran karena jarang-jarang radio antiknya ini error. Melihat Martha menjadi aneh, semua orang pun berusaha menyadarkannya. Karena sibuk mengurusi Martha, mereka pun malah menabrak seseorang. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Martha kembali menjadi normal. Kemudian, Mary memaksa Blasko untuk mengecek orang yang telah menabrak mereka. Ternyata orang yang mereka tabrak adalah si wanita pendaki nyasar di scene awal tadi. Rupanya serangan di awal film itu telah menjadikan si pendaki ini menjadi sosok yang aneh. Dan karena si korban masih hidup, mereka pun berusaha memanggil bantuan. Tanpa mereka sadari, perabotan elektronik yang rusak sebenarnya diakibatkan radiasi dari wanita ini. Karena tak mungkin memanggil bantuan, mereka pun akhirnya membawa si pendaki untuk menuju rumah sakit terdekat. Sementara itu Martha yang masih dalam keadaan panik melihat sesuatu pada jari tangannya. Ternyata makhluk luar angkasa itu telah menanamkan seekor larva ke dalam jarinya. Singkat cerita, mereka mencari rumah sakit yang sebenarnya belum tentu mereka temukan. Terlebih karena di sepanjang perjalanan cuman ada pepohonan dan ruyuk yang lebat. Kemudian Blasko menempatkan si korban bersama Mary di jok belakang. Mary pun terus berusaha agar si pendaki ini bisa tersadar. Saat si pendaki menyerang Mary, Blasko dan Lydia malah cekcok membahas BPJS ketika di rumah sakit nanti. Ternyata si pendaki mentransfer larva alien melalui telinga Mary. Di tengah serangan si pendaki, Martha yang muak dengan adu bacot ibunya menyetel musik seedan-edannya. Keadaan ini pun membuat mereka tidak bisa mendengar penderitaan Mary. Akhirnya si pendaki pun tewas setelah ia memindahkan larvanya kepada Mary. Setelah mendapatkan inang baru, larva alien mempengaruhi tubuh Mary untuk terus berburu nutrisi. Melihat Lydia dalam bahaya, Blasko bergegas mencari senjata. Karena pengaruh larva di jarinya, Martha yang kesakitan pun gagal menyelamatkan ibunya.
Untung saja kedatangan Blasco berhasil menyelamatkan Lydia. Kemudian mereka langsung kabur apruk-aprukan ke dalam ruyuk. Saat berada di dalam hutan, mereka tidak mengerti kenapa Mary berubah menjadi aneh dan mengincar mereka. Untuk mempersulit perburuan Mary, Blasco menyarankan ide tolil, yaitu berpencar. Meskipun ketakutan parah, Lydia pun memberanikan diri membawa Martha ke tengah hutan. Dan setelah mereka pergi, Blasco menuju arah lain guna mencari pepohonan untuk bersembunyi. Karena Blasco mantan atlet panjat pinang, Mary pun kebingungan mencari Blasco. Di sisi lain, Lydia dan Martha bersembunyi di balik batu. Lalu, Martha meminta ibunya untuk mengeluarkan larva alien di jarinya. Untung saja saat larva berhasil dikeluarkan, Martha pun kembali normal. Tapi sialnya teriakan Martha terdengar oleh Mary. Terlihat Lydia pun panik saat mendengar kedatangan Mary. Untung saja Lydia dan Martha berhasil kabur sebelum ditemukan oleh Mary. Di tengah pelarian mereka, Lydia menyuruh Martha untuk kabur. Sementara ia akan mengalihkan perhatian Mary, sontak Martha pun kaget dan menolak rencana ibunya. Namun karena sang ibu terus memaksa, Martha pun akhirnya menuruti perintah ibunya. Singkat waktu setelah meninggalkan ibunya, Martha bertemu Blasco yang baru saja terjatuh terpleset dari pohon jengkol. Martha pun merasa lega karena ia tidak sendirian lagi. Tapi tiba-tiba mendengar suara Mary, mereka pun langsung menuju mobil. Di sisi lain, Lydia mencari keberadaan Mary dengan membawa batu. Akhirnya, Lydia pun diserang Mary yang bergerak secepat geledek. Saat mendengar teriakan Lydia, Blasco berusaha menenangkan Martha yang khawatir pada ibunya. "Udah dek, relakan saja ibumu. Kan ada Mamang di sini. Kalau perlu entar Mamang yang nafkahin kamu." Meskipun terdengar jijik, tapi situasi kepepet membuat Martha iya-iya aja. Kemudian Blasco langsung mengajak Martha untuk segera kabur menggunakan mobil. Ternyata larva di tubuh Mary sudah berpindah ke tubuh Lydia. Setelah berhasil kabur, Martha mengatakan jika semua ini akibat larva yang selalu berpindah-pindah. Blasco pun akhirnya sadar jika benda yang pernah ia temukan itu adalah UFO, di mana benda tersebut merupakan pesawat dari makhluk-makhluk luar angkasa. Lalu Martha teringat akan nasib ibunya. Ia pun merasa bersalah karena selama ini hubungan mereka tidak harmonis hanya karena ia ingin dibelikan HP bermerek buah somplak. Tak lama kemudian, Blasco melihat indikator bensin sudah cenat-cenut. Tapi untungnya mereka sudah memasuki pemukiman di kawasan hutan. Hingga mereka pun dengan mudah menemukan pom mini yang tidak harus menggunakan aplikasi untuk pembayaran. Untung saja karena memang HP mereka sudah rusak. Sial sekali, Blasco terlihat kesal karena si Kang Jaga sedang izin boker. Ia pun menyuruh Martha untuk menunggu, sementara ia akan pupulung bensin dari mobil warga. Tanpa berlama-lama, Blasco pun mengambil kompan dan langsung beraksi. Setelah Blasco pergi, Martha yang ketakutan hanya bisa menunggu di dalam mobil. Di tengah ketakutan Martha, kedatangan si Kang bensin pun mengalihkan perhatian Lydia. Martha yang berada di kolong mobil pun langsung kaget saat ibunya menghabisi Kang bensin yang sedang mencari nafkah. Di sisi lain, Blasco sedang sibuk pupulung bensin dari salah satu mobil warga. Sambil menunggu kompan penuh, ia mengecek rumah si pemilik mobil. Dan sungguh malang sekali, si pemilik rumah ternyata sudah modar dengan kondisi tanpa tangkurak. Ternyata para alien telah menghabisi semua warga di daerah ini. Kembali ke mobil Blasco, setelah menghabisi Kang bensin, Lydia naik ke atap mobil. Sementara Martha yang ketakutan cuma bisa merem dan tidak sadar akan keberadaan ibunya. Tak lama kemudian, Blasco datang dengan sekompan bensin. Lalu Martha menceritakan tentang apa yang baru saja ia saksikan. Ia pun mengajak Blasco untuk segera pergi.
Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan untuk sesegera mungkin pergi dari jalanan hutan. Akan tetapi mereka tidak sadar jika Lydia sedang anteng nebeng di atap mobil bagaikan seorang Hillingers yang kehabisan bekal. Tak lama kemudian Blasco mulai merasakan efek puyeng akibat terjatuh dari pohon jengkol tadi. Kemudian Martha berusaha membalut tangkurak Blasco yang masih bocor. Lalu tiba-tiba hujan deras yang turun membuat Lydia takut demam. Betapa kagetnya mereka saat mengetahui Lydia dari tadi nebeng di atas. Setelah menyetrika Lydia, mereka pun lanjut kabur. Tapi ternyata Lydia masih bisa bertahan dan tetap tangguh. 1 jam berlalu, Blasco kembali merasakan efek dari luka di kepalanya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sangat haus. Dan tanpa mereka sadari, Lydia mengikuti perjalanan mereka dengan melesat apruk-aprukan menggunakan jalur hutan. Akibat kehilangan banyak darah, Blasco pun akhirnya pingsan. Dan dengan cepatnya Lydia kini sudah berada di dalam mobil. Di tengah kepanikan, Martha mengalihkan perhatian ibunya dengan menyetel radio. Saat ibunya fokus terhadap radio, Martha berusaha untuk memberikan minum kepada Blasco. Dengan perlahan, Martha menyelinap untuk mengambil botol minum yang berada tepat di bawah ibunya. Saat botol didapat, Lydia akan mentransfer larva alien ke dalam tubuh Blasco. Saat lilitan sulit dilepaskan, Martha menyalakan pemantik rokok pada dashboard. Akhirnya, kondisi Blasco kembali sadar dan prima. Tapi tiba-tiba karena tak ada cara lain, Blasco pun berniat untuk menabrakkan mobilnya. Setelah mobil nyocol ke pohon beringin, Blasco yang babak belur mencari keberadaan Martha. Meskipun Martha mengalami banyak luka, tapi ia berhasil selamat dari kecelakaan buatan ini. Tapi tiba-tiba saat Lydia akan mentransfer larva, Blasco mengalihkan perhatian dengan gaya bak seorang matador. Tepat pada waktunya, Martha berhasil menyolok Lydia menggunakan pedang matador sampai modar. Saat mereka beranjak pergi, larva alien yang semakin berkembang keluar dari jasad Lydia. Akhirnya, calon monster mengerikan itu pun tewas bermandikan api. Di keesokan harinya, Martha dan Blasco tiba di depan sebuah bar di pemukiman terpencil. Setelah melewati malam yang mengerikan, mereka pun berniat untuk selebrasi. Dan saat berada di dalam bar, mereka merasa heran karena tempat ini begitu sepi. Kemudian, Martha mengatakan jika ia akan pergi ke WC untuk ngompol. Sementara Blasco langsung menikmati minuman yang ada di hadapannya. Namun tanpa ia sadari, bar ini sebenarnya bekas serangan dari para alien. Ketika alien menghabisi Martha, Blasco pun tidak berkutik saat dirinya dihampiri para inang larva. Lalu, gimana dong? Film pun sudah berakhir. Andaikan mereka langsung pulang dan tidak sok gaul nongkrong di bar, mungkin nasib mereka akan lebih baik.
Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Setelah diawali dengan kepulan asap, akhirnya kita bisa tahu jika material luar angkasa telah mendatangi bumi. Dan ternyata makhluk-makhluk imut itu menjadikan nutrisi di tubuh manusia sebagai makanan dan menjadikannya pula sebagai tempat untuk berkembang. Nasib tragis pun dialami Blasko dan para penumpangnya, hingga di akhir cerita mereka pun tewas karena sok-sok singgah di bar. Padahal mah balik aja atulur. Dan entah seperti apa nasib manusia setelah film ini berakhir. Bodoh amat. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,0. Karena film bergenre seperti ini memang rawan dari kesan teringe. Namun untuk penampilan monster di film ini bisa terbilang lumayan lah untuk para pecinta film fiksi. Mungkin segini saja review dan pembahasan film La Pasajera 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.